Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen A STM Gianyar, di mana kami akan memperkenalkan dua buah aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi e-surat, dan yang kedua yaitu aplikasi Postpay. Di mana sebelum kami melanjutkan pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Loh Gede Aan Sulastina Devita, nomor absen 19. Nama saya Dewa Yudia Karisma Dewi, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayusari Kusuma ini, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Niwayan Chandra Dewi, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Niwayan Pritiasih, absen 33. Perkenalkan, nama saya Niwayan Rusiani, absen 34. Baik, aplikasi yang pertama adalah e-surat. Di mana aplikasi e-surat ini merupakan salah satu implementasi e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung, khususnya di dalam tata kelola administrasi pemerintahan, serta untuk memudahkan proses komunikasi antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung. Pemerintah Kabupaten Kelungkung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mulai menerapkan surat menyurat dan tanda tangan secara elektronik di desa dan kelurahan se-Kabupaten Kelungkung. Penerapan surat menyurat secara digital tersebut diberi nama SIADA, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi, Agenda, Disposisi, dan Arsipkan, serta penerapan tanda tangan secara elektronik. Ada beberapa alasan kenapa diterapkan e-surat ini, antara lain yang pertama, memudahkan pengarsipan surat sehingga tidak perlu khawatir risiko kehilangan dan kerusakan dokumen surat akibat dari menumpuknya dokumen surat atau kejadian di luar dugaan kantor. Yang kedua, semua surat dapat diarsipkan secara elektronik. Yang ketiga, menghemat anggaran sistem elektronik pada e-surat dan dapat menghemat kertas untuk menyalin disposisi dan mencetak surat. Yang keempat, apabila semua instansi telah menerapkan sistem elektronik dalam persuratan, maka ongkos kirim surat pun akan semakin berkurang. Yang kelima, mendisposisikan surat bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan e-surat, pimpinan dapat langsung mendisposisikan surat secara online kepada staf yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan yang keenam, jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, riwayat disposisi surat akan terlihat sehingga diketahui surat itu sudah diproses sampai di mana dan oleh siapa. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi yang pertama, yaitu e-surat. Pertama, kita buka dulu e-surat di aplikasinya, masukkan user, password, dan captcha yang tertera di layar. Setelah itu kita sign in. Nah, akan muncul fitur-fitur dalam e-surat, antara lain yang pertama ada surat masuk, ada surat keluar, dan agenda yang terdiri dari surat keputusan, nomor surat, jadwal kegiatan, surat masuk dan surat keluar, dan master yang terdiri dari user dan backup surat masuk. Nah, pertama-tama kita langsung aja ke fitur yang awal, yaitu surat masuk. Di sini akan terlihat histori dari semua surat-surat masuk dari OPD dan desa-desa. Kita ambil saja contoh yang pertama, kita klik detail, kita copy paste isi ringkasannya, terus tempel di kolom perihal dan isi surat. Kita disposisi dengan mengklik disposisi di pojok kanan atas, lalu buat disposisi. Pilih penerima. Di sini kita pakai sekretaris dinas, terus klik jenis surat, pilih disposisi, setelah itu di submit. Akan muncul OK. Klik OK-nya tersebut, akan kelihatan histori surat masuk yang sudah didisposisi. Nah, untuk mengetahui surat tersebut sudah sampai di mana, di bidang apa, dan ditugaskan kepada siapa surat tersebut untuk ditindaklanjuti, kita bisa lihat di riwayat disposisi dengan cara kita klik riwayat disposisinya, akan muncul suratnya yang sudah didisposisi.
Selanjutnya yaitu surat keluar. Untuk surat keluar ini berfungsi untuk memudahkan mengirim surat antar OPD dan bisa langsung mengirim surat tanpa harus datang ke lokasi tujuan surat tersebut. Untuk langkah mengirim surat, yang pertama kita melakukan scan surat tersebut dalam bentuk PDF, kemudian klik add yang akan muncul seperti di layar. Selanjutnya, kita pilih tujuan OPD atau desa yang akan menerima surat. Setelah itu, silakan pilih tembusan. Kalau tidak ada tembusan ke OPD lain, silakan dikosongkan saja. Kemudian, masukkan nomor surat, sifat surat, lampiran, indeks, dan isi ringkas dari surat tersebut. Sedangkan untuk nomor urut surat dan kode surat akan terisi secara otomatis. Setelah itu, silakan pilih file surat, kemudian klik submit. Selanjutnya yaitu fitur agenda. Adapun fitur agenda yang pertama yaitu surat keputusan, di mana berfungsi untuk membuat SK, misalkan membuat SK honor tim dan lain sebagainya, yang secara otomatis nomor SK-nya akan terregister. Yang kedua, nomor surat yang berfungsi untuk mencari nomor yang sudah otomatis terregister. Yang ketiga yaitu jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan ini merupakan kalender dari kegiatan. Next, selanjutnya yaitu fitur agenda yang keempat, yaitu agenda surat masuk. Nah, fitur ini berfungsi sebagai arsip dari surat-surat dari OPD lainnya dari bulan sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui dengan mudah pada agenda surat masuk ini. Kita hanya perlu ketikkan nomor ataupun tanggal dari surat yang bersangkutan, sehingga file dapat dengan mudah ditemukan. Yang selanjutnya yaitu fitur agenda yang kelima, yaitu fitur agenda surat keluar. Sama halnya dengan fitur agenda surat masuk, fitur agenda surat keluar ini berfungsi sebagai arsip dari surat-surat keluar kepada OPD lainnya. Hanya perlu kita ketikkan nomor ataupun tanggal surat sehingga file dengan mudah dapat ditemukan. Nah, fitur dari e-surat yang terakhir yaitu fitur master. Fitur ini terdiri dari dua, yakni ada fitur user dan fitur backup surat masuk. Nah, fitur user ini untuk mengetahui data pribadi dari pendisposisi ataupun pejabat yang berwenang melakukan disposisi dari surat keluar ataupun surat masuk. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu backup surat masuk. Ini berfungsi sebagai rentan waktu dari surat-surat masuk dari OPD lainnya. Postpay merupakan aplikasi smartphone bersistem Android dan iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan biro pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri. Kegunaan Postpay. Postpay memberikan kemudahan dan fasilitas layanan transaksi keuangan lengkap secara mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan Postpay, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan keuangan mulai dari pembayaran, pengiriman uang dalam dan luar negeri dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tentunya aman. Diharapkan Postpay dapat menjadi solusi terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan perbankan. Berikut ini adalah cara untuk melakukan pengisian saldo untuk Postpay yang bisa dilakukan di seluruh kantor pos terdekat dan bisa juga melakukan penambahan saldo di ATM BNI, BCA, dan Mandiri dengan langkah-langkah misalnya Anda datang ke kantor pos lalu memberitahu nomor rekening Postpay Anda serta dengan minimal top up yaitu 10.000 tanpa dikenakan biaya apapun. Layanan transfer antar pos giro serta seluruh bank. Jika dengan bank akan dikenakan biaya transfer sebesar 6.500. Jika sesama pos giro, Anda tidak akan dikenakan biaya transfer. Berikut saya jelaskan mengenai fitur-fitur utama. Yang pertama yaitu Wesel Instan. Layanan
Wesel Instan ini adalah layanan dengan waktu tempuh real time, di mana pembayaran menggunakan PIN dan NTP yang dikirimkan langsung oleh pengirim kepada si penerima dan akan dapat dicairkan di semua kantor pos dengan membawa KTP dan dikenakan biaya tarif pengiriman uang sebesar 20.000. Jadi, Wesel Instan ini dapat dijadikan solusi jika seseorang ingin mengirimkan uang namun penerima tidak memiliki rekening bank. Baik, layanan selanjutnya yaitu layanan PLN. Nah, dalam layanan PLN ini Anda bisa melakukan pembayaran tagihan PLN, bisa juga melakukan token PLN dan juga PLN non taglis dengan biaya admin sebesar Rp1.500, di mana dalam layanan PLN ini terdapat jenis produk, kita bisa memilih ada tagihan PLN, ada token PLN, dan juga ada PLN non-talgis, di mana kita bisa memasukkan nomor meter atau ID pelanggan, selanjutnya bisa melakukan pembayaran. Nah, baik, layanan selanjutnya yaitu pembayaran PDAM. Nah, pembayaran PDAM ini bisa dilakukan untuk area Bali dan Nusa Tenggara, serta dapat juga dilakukan untuk 229 PDAM di Indonesia. Salah satunya adalah kita bisa mengklik area pembayaran PDAM, yaitu pilih area, nanti terdapat PDAM Bali dan Nusa, PDAM Jabodetabek dan Banten, ada PDAM Jawa Barat, selanjutnya ada PDAM Jawa Tengah dan DIY. Selanjutnya ada PDAM Jawa Timur, selanjutnya ada PDAM Kalimantan, PDAM Papua, PDAM Sulawesi dan Ambon, PDAM Sumbangsel, PDAM Sumbar dan Riau, dan yang terakhir ada PDAM Sumatera Utara dan Aceh. Di mana dengan melakukan pembayaran PDAM melalui Postpay dikenakan tarif admin sebesar Rp2.200 dengan memasukkan nomor pelanggan, lalu kita dapat melakukan pembayaran PDAM. Baik, selanjutnya yaitu layanan pembayaran BPJS Kesehatan, yaitu berupa iuran bulanan serta denda BPJS dengan dikenakan biaya admin sebesar Rp2.200. Nah, dengan cara membuka layanan BPJS, kemudian pilih jenis produk, ada dua, yaitu BPJS Kesehatan atau VA Keluarga dan BPJS Kesehatan Denda, di mana kita bisa memasukkan nomor pelanggan dan selanjutnya dapat melakukan pembayaran. Selanjutnya kita memasuki layanan pembayaran pulsa. Ada pembayaran pulsa, ada pembayaran paket data, dan juga telco, di mana yang terdiri dari Telkom, Telkomsel, Indosat seperti Mentari, Matrix, dan IM3, PT Axiata, Excelkomindo yaitu XL, ada Tri, ada NTS atau Axis, selanjutnya ada Nusa Pro, dan selanjutnya ada Sampurna Telkom atau STI atau Net1, dan yang terakhir yaitu Smartfren. Jadi kita dapat masuk pada aplikasi pulsa dan paket data, kemudian kita memasukkan nomor telepon dan kita memilih pilihan layanan penyediaan. Selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran pulsa, paket data atau telco. Nah, selanjutnya yaitu layanan pembayaran belanja online seperti Bukalapak, Lazada, Matahari Mall, Elevenia, MNC Shop, Blibli.com, Tokopedia, Easy Shopping, Pay, dan Amazon. Di mana kita membuka layanan pembayaran online, kita bisa memilih online shop yang kita akan digunakan sebagai tujuan. Salah satunya ya yang tadi saya sebutkan, dan kita masukkan nomor virtual account-nya. Setelah kita sudah memasukkan nomor virtual account-nya, kita dapat melakukan pembayaran belanja online. Selanjutnya ada layanan pembayaran multi-finance pada fitur lainnya, yaitu layanan ansuran kredit. Pada layanan multi-finance terdapat pilihan penyediaan layanan. Jika kita memilih pilihan penyediaan layanan, terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu VIV Ansuran, Adira Finansial, Submit Auto Finance, Mandiri Tunas Finance, Asuran Kredit Plus Finansial, Ansuran IT Multi Finance, WOM Finance, SMS Finance, dan Ansuran Mega Finance.
Selanjutnya pada layanan pajak, ada pajak penerimaan negara terdiri dari jenis pajak. Jenis pajak terdiri dari dua, yaitu jenis pajak PBB dan pajak non-PBB. Selanjutnya ada layanan top up uang elektronik, terdiri dari beberapa pilihan, dan jika kita memilih pilihan tersebut, terlihat beberapa fitur di dalamnya, yaitu Link Aja, Dana, dan GoPay. Selanjutnya pada fitur MPN 3G, yaitu pembayaran pajak menggunakan ID di Blink. Next yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari aplikasi e-surat. E-surat merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Pemkab Klungkung yang merupakan bagian dari e-government. Semua urusan surat menyurat dikirim melalui web ini sehingga tidak perlu membawa surat secara fisik ke instansi lain. Selain hemat dari sisi biaya dan tenaga, dengan e-surat, file surat dapat diketahui dan dapat dipantau dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu saran dari aplikasi e-surat. Program aplikasi e-surat berbasis web ini diharapkan dapat dikembangkan secara electronic mail, di mana surat dapat langsung disampaikan melalui program ini tanpa membutuhkan media lain seperti pesawat telepon internal. Nah, yang kedua, setelah program aplikasi dikembangkan menjadi seperti electronic mail, alangkah lebih baiknya jika pada program ini ditambahkan menu toolbar notification sebagai menu pemberitahuan akan telah masuk atau keluarnya surat. Yang ketiga, field laporan yang ditampilkan pada program diharapkan dapat ditambah tidak hanya sebatas pada jumlah surat per klasifikasi surat, tetapi juga berdasarkan perihal surat dan tujuan dari surat. Nah, yang terakhir yaitu program aplikasi e-surat berbasis web ini diharapkan dapat dikembangkan bukan hanya di organisasi perangkat daerah, tetapi diharapkan semua desa juga dapat mengakses dari aplikasi e-surat ini. Selanjutnya, kesimpulan aplikasi POSPay. POSPay ialah layanan jasa keuangan yang terdapat pada PT Pos Indonesia Persero yang bersifat bisnis to bisnis dengan difungsikan untuk memproses berbagai macam pembayaran tagihan, ansuran sesuai dengan mitra POSPay yang telah ditetapkan oleh POSPay. POSPay yang telah ditetapkan, POSPay dijalankan dengan SOPP, yaitu Sistem Online Payment Point. Oleh karena itu, ketika ingin mengaktifkan POSPay, maka terlebih dahulu mengaktifkan SOPP terlebih dahulu. Selanjutnya, saran dari aplikasi POSPay. Yang pertama, menu POSPay hendaknya diinovasi lagi seperti dapat melakukan top up saldo GoPay, ShopeePay, dan sejenisnya. Yang kedua, PT Pos merupakan perusahaan besar dengan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akan sangat tidak elegan apabila hambatan yang terjadi ialah pada gangguan jaringan dan kondisi perangkat komputer. Dan yang terakhir, sebaiknya aplikasi POSPay bisa meminimalkan bea untuk transfer karena pada zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang free bea transfer antar bank. Melihat POSPay merupakan aplikasi yang baru diluncurkan agar lebih menarik, meminat pengguna dan konsumen untuk bersaing di masa global ini.